Halo, selamat malam untuk Sobat Podcast pada malam hari ini. Baiklah, saya akan menjadi host pada podcast ini di kelompok 2B Angkatan 23 calon pegawai negeri sipil Kementerian Kehutanan. Baiklah, di sini saya sudah bersama rekan-rekan narasumber saya, ada Alicia, Hai. ada Bang Rahman Budi, Halo. ada Marani Puspa, dan ada Bang Muhammad Rizky Ananda. Halo. Baiklah, mungkin kita langsung saja untuk membahas ataupun menindaklanjuti dari tema kita kan, Kak, Bang. Di sini nih, siapa yang mulai duluan? Mungkin ada Bang Rahman Budi atau Kak Rani yang bisa memberikan sedikit komentarnya mengenai tema kita. Mungkin untuk Kak Rani dulu bisa dijelaskan, Kak. Ya, terima kasih Farhan. Ya, di TNKS salah satu isu penting adalah pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Ada contoh good practice dan bad practice yang benar-benar terjadi di lapangan. Untuk good practice-nya yaitu ada program pelibatan masyarakat. Jadi dalam perlindungan kawasan misalnya masyarakat itu bisa ikut patroli serta pemanfaatan hasil hutan kayu. Contohnya ada kayak seperti madu, kopi, dan tanaman obat yang legal dan ramah lingkungan. Dan jika dilihat dari practice-nya dari tema kita ini, seperti terjadinya ketikanya komunikasi kurang efektif, kebijakan dibuat secara top down sehingga masyarakat merasa tidak dilibatkan. Akibatnya muncul kesenjangan informasi, penolakan program, bahkan potensi kegiatan ilegal seperti perburuan dan pembukaan lahan. Baiklah, terima kasih untuk Bang Rahman Budi atas penjelasannya. Dimulai dari isu mengenai pemberdayaan masyarakat sekitar hutan oleh Kak Rani tadi, dan lanjutkan mengenai good practice oleh Alicia, dan contoh dari bad practice barusan yang sudah dijelaskan oleh Bang Rahman Budi. Selanjutnya mengenai Bang Farhan. siap Bang. Apa saja keberhasilannya, Bang? Keberhasilan dari tema Boleh Mbak Alicia aja lah kalau gitu. Jawab. Oke, saya saja Bas? boleh Iya. Bang, Boleh banget ya, boleh bangetnya. langsung saja. Pertama itu yang pertama mengurangi konflik manusia dan satwa, yang kedua ekonomi masyarakat meningkat, dan yang ketiga kawasan lebih terjaga karena masyarakat itu ikut merasa memiliki. Berarti kalau untuk memperluas ke unit-unit atau instansi lain, bagaimana caranya mungkin Kak Rani kan? Ya, Karani mungkin yang lebih tahu. Ya, itu bisa melalui kolaborasi, transparansi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk komunikasi dan pemasaran produk lokal, sehingga manfaat tersebar lebih luas. Berarti untuk saat sekarang ini mungkin tambahnya mungkin teknologi aja yang udah maju ya Kak ya? Ya, benar. Baiklah, terima kasih Kak. Untuk bad practice mungkin Bang Rahman Budi ada memiliki kan? Mungkin Abang ada mau nanya mungkin sedikit kan dari tema kita tentang governance sama bad governance kan. Ini masih agak gimana ya? Ini akar permasalahannya biasanya kenapa tuh? Mungkin Bang Nanda bisa menjelaskan? Oke, Bang Rahman. Biasanya karena kurangnya keterbukaan informasi, tidak semua pihak terlibat dalam perencanaan dan kurangnya fasilitas pendukung masyarakat, Bang. Oh gitu. Terima kasih Bang Nanda. Oke. Terus gini Bang, kalau untuk masyarakat sekitar kan, seperti pengalaman abang-abang lah, apa sih ekspektasi orang tuh mengenai tema kita ini? Mungkin untuk Alicia mungkin. Oke, jadi mereka itu ingin dihargai sebagai mitra, bukan objek kebijakan, tapi mereka itu ingin kayak aksesnya tuh terlibat nyata dalam menjaga hutan. Nanti diikutsertakan lah, bisa dibilang dengan Benar sekali Bang Farhan. Oke. Ya, Kalau menurut Kak Rani sendiri ada solusi kan? cukup ya. Cuman ini bertanya ya, solusi
pengalaman Budi? Solusinya tuh pertama tuh mengoptimalkan smart governance itu melalui yang pertama mekanisme komunikasi dua arah, kemudian sistem pelaporan mudah dan cepat, kemudian pendampingan berkelanjutan, dan terakhir itu digitalisasi data sosial dan kawasan. Itu karena nih. Terima kasih Bang Rahman Budi. Mungkin ada 4 solusi dari menurut Bang Rahman ya Kak ya. Ya, Kak, benar. Bisa menjawab tanya kita tadi, dan selanjutnya mungkin untuk Alicia ya kan, kita sebagai ASN ini harus berpegang pada nilai ASN berakhlak ya kan. Kita selalu mengutamakannya. Ya, jadi sebagai smart ASN kita tuh harus selalu berpegang pada nilai ASN berakhlak dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi kita tuh harus kolaboratif, akuntabel, dan selalu mengutamakan hal positif. Mungkin Bang Nanda bisa melanjutkan. Kita juga perlu meningkatkan kemampuan digital, profesional, dan inovatif dalam memberikan layanan publik. Ya, benar Nanda. Benar Dan sekali. dengan begitu kita bisa memastikan kebijakan kita berdampak nyata dan mendukung pelestarian hutan. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya rekan-rekan sekalian. Mungkin karena kita sudah di akhir diskusi, menurut saya mencoba mengambil kesimpulan yang rekan-rekan mengenai tema kita, yaitu smart governance ini dapat terwujud ketika instansi dan masyarakat berjalan bersama atau kolaboratif. Kita di dalam itu ya kan, good practice harus diteruskan, bad practice harus diperbaiki. Baiklah, sekian mungkin podcast dari angkatan 23 kelompok B. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber semua. Sama-sama. Selamat malam. Sama-sama.